Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim azanul nabil karim idinil lazi min jamalika wa inal lazi fin jalalika wa innahu fin kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi al-akhirul zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para jemaah grup 6 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Berbicara dalam pengalaman dan pendalaman ilmu tauhid kepada Allah tergantung kembali kepada kita. Pemahaman dan pendalaman bisa kita ikuti dengan hati dan keyakinan. Kalau sudah ikut campur penelaahan akal dan pikiran, maka dalam pemahaman ini akan membuat kita tambah dangkal di dalam memahami hakikat ketuhanan dalam diri. Berbicara soal hakikat ketuhanan dalam diri, tentulah kita awalnya akan mengkaji kembali yang bersifat usul daripada diri kita. Kalau kita tidak tahu usul kita, bagaimana kita tahu mana membedakan sifat Tuhan dalam diri atau diri yang bersifat dalam diri? Ini juga kita tidak akan pernah kenal. Maka dalam tahapan tingkatan ilmu tauhid kita diajarkan tingkatan demi tingkatan. Maka dalam rangka belajar ilmu tauhid kita harus mengimani tingkatan demi tingkatan. Bukan kita memahami pentelaahan tingkatan tersebut, tetapi mengimani tingkatan demi tingkatan karena kita mengalami perjalanan rohani. Untuk itu para jemaah sekalian, wajiblah bagi kita mengetahui usul diri. Dikatakan usul diri, dari mana diri itu berasal dan apa yang dikatakan diri. Nah, ini yang perlu kita pahami dulu. Bagaimana asal muasalnya terjadi daripada kodrat-kodrat sifat Allah dalam diri. Ada sifat yang bernama sifat, ada kodrat yang bernama sifat. Nah, inilah yang harus kita pahami. Untuk itu kita harus kembali mengingat kepada ketiadaan awal mula jadi. Bukan jadi yang awal mula jadi, tapi ketiadaanlah yang awal mula jadi. Apa yang dikatakan ketiadaan, itulah yang disebut dengan sukun. Apa yang dikatakan dengan sukun yang sebenarnya? Kenapa tanda mati itu dinamakan sukun? Dan sukun itu adalah suatu kodrat bernama ma'rifat. Dan sukun itu adalah sebuah kodrat. Dan sukun itu berasal daripada usul manusia, dinamakan sir. Atau kalau sin berpadu dengan domah dinamakan su. Su itu adalah diri rahasia, dinamakan diri su, dikatakan dengan as atau su. Nah, sementara kaf adalah penyempurnaan,
dan un adalah diri asal. Inilah yang berasal. Nah, jadi bagaimana dengan keadaan namanya sukun? Jadi mengkaji asal usul manusia. Jadi kalau kita bilang itu adalah sukun. Kalau sukun itu adalah kodrat asal daripada manusia. Dinamakan berasal dari kodrat alam sukun atau alam mati. Alam mati ini disebut dengan alam ma'rifat. Jadi para jemaah sekalian, bagaimana kita mendapatkan sin, qaf dan un tadi? Apa mewujudnya pada diri yang ada sekarang? Sin, nas, nah nasun. Jadi kalau kita harus tahu diri batin. Nah ya, diri batin. Nah, itu sukun. Nah, jadi nas, sun, jadi sukun. Nah, qaf adalah menyempurnakan, un adalah batin. Nah, ini yang disebut dengan an. Ya, ini yang disebut dengan an. Jadi bagaimana sejarahnya diri batin itu mewujud? Nah, disinilah kita harus mentajalikan dua kodrat tersebut. Ada diri bernama aku, ada diri bernama dia. Nah, ini yang dikatakan dengan sukun. Sukun itu menciptakan dua kodrat dalam satu wujud. Kodratnya adalah aku dan kodrat itu adalah dia. Nah, inilah wujud dan mewujud. Sukun awal alam kosong, alam ma'rifat, hitam dan cahaya pun tidak ada. Dikala itu dia ada. Bagaimana caranya dia mewujud setelah aku? Nah, inilah dalam kombinasi kun fayakun tadi. Adalah aku maka terjadilah dia. Jadilah aku maka terjadilah dia. Nah, bagaimana prosesnya? Ini yang dikatakan sukun, sin dan un. Ya, jadilah aku, itu dinamakan dengan sukun. Nah, maka terjadilah dia. Nah, ini dinamakan namanya sukun. Semua dua-duanya itu dinamakan sukun. Tapi di dalam menjalankan sifat sukun tadi, kita harus masuk ke alam hitam. Alam hitam inilah yang membuat kita menghadirkan diri. Bagaimana kita menghadirkan diri tadi? Nah, inilah yang dikerjakan dengan mewitirkan atau menzikir kalam hu dan hu. Di saat kita mencapai hu, maka kita harus memasukkan kodrat hu, memanggil ke dalam kodrat hu dan menghadirkan keluar berupa hu atau dia. Kenapa? Karena yang termasuk ayat-ayat sukun hanya ada kata hu atau waw atau hu. Jadi alif waw. Jadi kalau alif jatuh kepada aku, waw jatuh kepada dia. Ya, waw adalah huruf lenyap, huruf yang tenggelam, sementara alif huruf yang sirna. Jadi kalau dilarikan ke dalam aku, dikeluarkan dia, hu, dia. Jadi kita benar-benar menghadirkan diri di dalam diri. Diri yang sebenar-benar diri adalah nafas. Naf adalah diri, as adalah sesungguhnya. Tetapi sesungguhnya adalah diri itu adalah di dalam diri itu sendiri. Wa fi anfusikum afala tusirun. Mana sirun? Itulah yang dikatakan dengan alam sukun, alam rahasia dari sukun atau sirun. Nah, inilah yang menghadirkan dengan kalam hu dan hu. Jadi kenapa dipakai hu? Karena hu adalah alam kodrat ayat batin, huruf batin. Sementara alif juga huruf sirna. Hanya sirna dan tenggelam yang bisa. Makanya alif naik waw ke atas alif disebut u. Nah, inilah dasarnya. Makanya dua alif itu menjadi sukun. Alif pertama domah u, dan alif kedua setelah kaf domah u juga sukun. Jadi dua alif ini kembali lenyap menjadi diri batin.
Inilah asal muasalnya kalam Allah bernama aku dan dia. Nah disinilah, jadi kalau kita kerjakan tajalli pandangnya, maka melupakan, menghilangkan keakuan kita dengan mendirikan keakuan Allah dan menjadikan dia, diri kita adalah kediaan bagi keakuannya Allah. Dan ini dikerjakan seterusnya dan sering-sering dikerjakan supaya tidak ada lagi tempat keakuan manusiamu, supaya tidak ada lagi tempat keakuan manusiamu. Kalau menemui kesulitan kita dalam belajar, kita harus mendirikan kodrat batin dan kodrat zahirnya Allah. Kenapa? Karena memang kita adalah sebuah wujud yang sudah ada tetapi belum berupa apapun. Nah setelah adanya berdirinya sukun alam ma'rifat hitam dalam bola mata kita, artinya alam ma'rifat adalah alam hitam, maka dalam alam hitam ini, di dalam kita mendirikan diri batin itu, maka setelah yakin kita diri batin itu berdiri, barulah kita lihat melalui buka mata melihatnya dari Itulah awal asal sukun, berdiri diri batin di alam batin, dilihat berwujud rupa, dan rupa-rupa adalah rupa dari diri batin. Nah jadi jangan hanya kita mengakui dan mengatakan tetapi tidak mentajalikan. Kalau tidak ditajalikan maka tidak diakui oleh Allah. Barang siapa yang tidak mentajalikan dan tidak tafrid dan tidak tajrid, tidak mengalami dan tidak merasakan dan tidak berhubungan, maka pengakuannya adalah irabbikuma tukazziba. Itu orang yang berdusta di dalam nikmat Allah. Baik, kita muzakarah. Salu muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tablik memandu jamaahnya. Silakan juru tablik memandu jemaahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi nggak ada Buya. Mungkin saya Buya ya yang memandu Buya. Iya silakan insyaallah. Iya Buya, izinkan saya memandu Buya. Kepada teman-teman semua. Alhamdulillah sebelum tadi Buya menerangkan ini kita udah rasanya kocar-kacir untuk mengait-ngaitkannya Buya. Tadi kami sudah bingung mengait-ngaitkannya. Alhamdulillah ternyata Buya menerangkannya. Walaupun mungkin saya masih bingung juga nih Buya. Ya, jadi untuk tidak berlama-lama, saya mohon kepada teman-teman semua yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya. Kalau bisa semua mic-nya yang tidak mengangkat tangan dimatikan. Oke, sudah ada Bapak Thoirul, silakan Pak Thoirul. Waktu dan tempat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Buya bilang tadi dirikan diri batin di dalam al-batin. Apakah itu sama dengan dirihu di dalam alam batin? Alah, bagaimana? Mendirikan diri batin di dalam alam batin. Iya benar. Pertama itu kan tadi
di Ya. Ya, jadi begini, dikatakan mendirikan diri batin di alam batin. Diri batin itu adalah suatu diri Makanya kalau orang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka dia kembali menjadi batin, ya. Nah, tapi selama hidupnya dia disempurnakan menjadi diri yang nur hayat, tetapi kodratnya tetap batiniah. Karena nur berasal juga dari batin, disebut dengan diri su. Nah, su atau dikatakan diri nasun. Nah, gitu, nasun atau su. Jadi asal usul diri batin berasal dari alam batin. Tapi ingat, dalam catatan tidak tergolong diri sir, ya. Kenapa? Karena ini adalah na'an'amta alaihim, tetapi jangan hanya menyebut, tetapi mulai bisa mendirikan. Mana yang na'an'amta alaihim tadi? Mana yang na'an'amta? Yang an'am itu mana? Yang an'am itu, itulah yang berasal dari alam sukun tadi. Jadi kita hadirkan sehingga am itu terbuka, semata kita buka, barulah kita bisa melihat an itu melalui am. Sesungguhnya am itu adalah an, yaitu batin yang terlihat. Dan alam sukun adalah alam ma'rifah, dinamakan gelap hitam karena tidak boleh ada warna di dalam itu. Contohnya orang buta nggak tahu warna hitam, ya, padahal dia tidak bisa melihat. Cuma khusus untuk orang bisa melihat yang bisa tahu warna hitam. Nah, gitu, ya enggak? Jadi bisa kita lihat warna lain, tidak hanya warna hitam. Tidak ada warna merah, warna kuning, warna hijau kalau kita tutup mata, ya. Hanya itu satu yang boleh. Itu yang dinamakan alam sukun. Jadi kalau kamu sudah masuk ke alam sukun, tinggal kamu hadirkan dirimu di situ dengan hu, aku adalah dia, aku adalah dia. Sampai kita tidak merasa lagi ada kodrat-kodrat diri kita di situ atau kemanusiaan. Penuhkan keyakinanmu di situ. Inilah yang jalan mengatakan mentiadakan aku dan menjadikan aku pada diriku sendiri. Paham? Baik, lanjut yang lain. Terima kasih Bapak Khairul yang sudah menanyakan, membuat ilmu kita jadi bertambah. Selanjutnya kepada teman yang lain yang ingin bertanya kepada Buya, silakan angkat tangannya. Maaf Bapak Robi, sementara tolong audionya dimatiin. Jadi begitu jamaah. Jangan kita terbiasa berkalam tanpa bertajali. Kenapa? Akan menjadi suatu sengketa apabila tidak mengalami dan merasakan. Kalau kita mendengar cerita orang dari pasar, dengan kita yang pulang dari pasar, cerita kita pasti banyak yang berlebih yang pulang dari pasar. Tapi kalau orang yang mendengar orang dari pasar, cerita orang dari pasar, ceritanya tidak berlebih. Nah, begitulah orang yang mengalami dengan orang yang tidak mengalami. Karena kajian diri adalah kajian Tuhan. Mengkaji diri sama mengkaji Tuhan. Jangan bawa kemanusiaanmu di dalam mengkaji Tuhan. Tidak akan pernah kamu paham sebelum pemahamanmu dibuka oleh Allah. Al-Baqarah ayat 269.
Lanjutkan katanya. Ini alam belajar ya. Saya minta jemaah itu belajar, bukan dengerin saya berceramah. Ya. Terima kasih Buya. Silakan teman yang lain yang mau bertanya. Kalau belum ada mungkin Ada Basirun. sedikit Buya. Ada yang lain? Mana? Ada Basirun. Ya Oh, siapa? Pak Badrun. Ya. Badrun. Silakan Pak Badrun. Terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya. Insyaallah alhamdulillah. Begini Buya, yang saya mau penjelasan lebih mantap tentang zikir hu dengan hau, perjalanannya supaya lebih mendalam Buya. Yang lebih mendalam pahami saja kalimat Yasin 82. Hu kun, hu fayakun. Di situ ada waw nyelinap yang orang jarang perhatikan, menyusup huruf waw diam-diam di fayakun. Itu menandakan waw hu atau dia. Jadi aku, maka jadilah dia. Nah, inilah yang dialami oleh diri kita. Hu. Tidak boleh baca 82, tapi 82 adalah suatu pemberitahuan dan keputusan atau qasamnya Allah. Sampai kamu tidak lagi merasakan adanya kodrat lazi dirimu, maka baru kamu buka mata. Berarti kamu sudah melihat diri batin itu berupa seperti kamu. Batin Allah padamu. Jangan disamakan dengan batin Allah pada yang lain. Karena Allah mukallifatuhu lil hawadis. Dia menciptakan perbedaan demi perbedaan. Jangan perbedaan menjadi suatu persengketaan, tapi jadikanlah kasratil al-ba'dah, perbedaan yang banyak itu mengingatkan kepada yang satu. Paham? Insya Allah ya. Baik. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Badrun. Selanjutnya untuk teman-teman yang lain yang mau bertanya, ayo angkat tangannya. Ya, Pak Nurdin. Silakan Pak Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Buya ada menyinggung ada diri bernama aku, kemudian ada diri bernama dia. Ini gimana sih Buya pendalamannya Buya? Ibarat kamu suruh menyuruh anakmu belajar di meja, belajar sekolah di meja menghafal. Tiba-tiba teman kita datang. Siapa itu? Anakku. Itu siapa? Yang belajar? Iya, dia. Pertama kita bilang anakku. Terus ditanya lagi, yang belajar siapa? Ya dia. Dilihat kulit daging urat dan tulang bapak sama dengan kulit daging urat dan tulang anak. Dilihat semuanya tidak ada perbedaan dan kelebihan sedikit pun, sama-sama kodratnya. Tapi ada perbedaan, yang satu jadi anak, satu jadi bapak. Hanya itu perbedaan. Nah begitulah Allah menempati dua jiwa dalam satu badan. Ya, Allah menduduki dua jiwa dalam satu badan dan tidak mungkin ada satu jiwa. Dua jiwa, jiwa umat bagi dia, jiwa Tuhan bagi dia.
Karena dia tidak bersekutu dengan apapun, maka dia berbuat kepada dirinya sendiri. Karena kita adalah diri yang dijadikan, berarti milik dia. Kalau dia katakan diriku, bukanlah aku sebuah diri, tapi aku memiliki sebuah diri. Itulah dia. Paham? Baik, insyaallah. Lanjut. Oke, Pak Nurdin sudah selesai. Silakan yang lain. Silakan. Yang lain, Pak Nurdin, mau ini lagi tolong tangannya di, kalau tidak ada pertanyaan, ya. Yang lainnya silakan. Kailani dan Wildan tuh. Oh iya, aduh, maaf Bu ya, saya nggak bisa ngelihat semua nih. Iya kan, Silakan, Pak. sudah diumumkan setiap pemimpin majelis harus pakai laptop. Gitu. Iya enggak, nanti kehilangan murid lagi. Insya Allah Bu ya, berikutnya. Insya Allah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau saya tidak salah dengar ada pembahasan sifat Tuhan dalam diri atau sifat diri dalam diri. Itu maksudnya gimana Bu ya? Iya. Jadi begini. Ada kodrat bernama sifat, ada kodrat bernama zat, dan ada kodrat juga bernama fisifat. Fisifat itu dia bertingkah. Tapi kalau sifat adalah kodrat halus, dan zat adalah kodrat nyata atau batin yang bisa nyata. Setiap yang batin pasti adalah umat. Ya. Jadi kalau umpamanya ada kodrat zat dan sifat, maka zat adalah kodrat, sifat adalah tingkah. Dan dia adalah satu kesatuan, tetapi salah satu dari itu Allah memerintahkan kita wala tafaraku fil izzatin wa tafaraku fil sifatin. Jangan engkau tafakur kepada zat, tapi tafakur kepada sifat. Tafakur kepada sifat, contoh apa? Yang bergerak ini namanya sifat. Kalau zat membeku, dia menjadi jasad, material namanya. Nah itulah zat. Zat ini juga ada dua. Zat kunah adalah awal terjadi, zat kunal adalah alam yang terjadi. Kalau zat kunah itulah diri kita, ya, yang dinamakan sifat. Nah ini maka saya bilang ada kodrat bernama sifat, ada sifat bernama sifat. Jadi hati-hati dalam memasangkan pemahaman, gitu. Dan zat adalah kodrat zahir yang berawal dari batin. Makanya setiap batin pasti umat, karena dia asal-asal umat terjadi. Tapi sifat adalah yang menggerakkan umat. Maka dikatakan wa tafaraku bis sifatin. Maka tafakurlah kepada sifat. Kalau kita berzikir, yang tidak terlihatlah maksudnya yang boleh dizikirkan. Yang terlihat tidak boleh. Nah, itu maksudnya. Karena bagian dari zat bisa terlihat. Itu. Zat adalah bagian yang terlihat, dan sifat adalah kodrat yang tidak terlihat. Nah, jadi kita boleh kalau mau tafakur, tafakurlah kepada yang tidak terlihat. Kalau yang terlihat sebagai apa Buya? Sebagai kodrat yang diperintahkan untuk menyembah. Nah, kalau dia menyembah, kok yang menyembah disembah lagi? Ya, jadi yang disembah itu adalah yang tidak menyembah, yaitu sifat. Sifat adalah tingkahnya Allah.
Maka af'al dan fi'il itu adalah sifat. Itu. Paham? Insya Allah Buya. Jadi kalau kita umpamanya melihat sebuah cabai, nah itulah antara sifat dengan zat tadi. Sifatnya adalah pedas, zatnya adalah bentuknya. Nah sekarang kalau kita pisahkan, tidak cabai namanya. Nah begitulah kita dengan Allah. Zat bagi Allah adalah jasad, sifat bagi Allah adalah rohani. Begitu ya. Sekarang bisa enggak kamu misahkan cabai dengan pedasnya? Enggak bisa. Terus kalau kamu buka cabai, cari yang pedasnya yang mana? Nggak tahu. Enggak tahu kan? Nah, itu yang dinamakan bersifat. Enggak bisa dilihat. Nah, nanti kalau kamu sudah tahu bagaimana memisahkannya, kamu bisa cabut itu pedasnya, kamu suruh colokin ke mata orang. Enggak bakal pedas matanya. Paham? Amin. Insya Allah. Insya Terima Allah. kasih. Insya Allah. Ya, ya silakan yang lain. Ya, terima kasih Pak. Sekarang Pak Mul, lu udah ini Pak Mul. Silakan Pak Mul. Suaranya Audionya Pak Mul, audionya ya. Terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Buya. Insya Allah. Nah, ini saya mau bertanya Buya, masalah aku dia. Tadi Buya ada mengatakan bahwasanya itu anakku. Mana anakku? Dia. Jadi kalau kita balik kata-kata ini Buya, dia, aku. Atau apakah bisa dia itu aku atau dia itu bukan aku? Macam mana nih Buya pemahamannya Buya? Itu Buya. Baik. Kalau huruf alif dinaikkan waw ke atas atau domah, namanya apa? Dibaca apa? Oh Buya. Oh, satu nama kan? Iya, benar Buya. Waw alif enggak? Bukan Buya. Alif waw enggak? Bukan Buya. Kenapa satu nama dia? Iya. Coba, iya enggak? Kenapa waw bersifat tenggelam, alif bersifat sirna? Nah, sekarang beda tenggelam dengan sirna apa? Kalau tenggelam tidak kelihatan Buya. Kalau sirna masih bisa kelihatan. Nah, apa bukannya sama? Coba, apa beda tenggelam dengan sirna? Kalau tenggelam, jelas tempat tenggelamnya. Sirna enggak tahu di mana. Tapi cara mencari sirna itu mudah sekali. Padahal kita enggak tahu dia di mana. Mau saya tunjukkan cara mencari sirna? Boleh Buya. Nah, kalau mencari yang tenggelam itu dengan tim SAR. Iya enggak? Mencari yang tenggelam pakai tim SAR aja. Tapi kalau mencari sirna, sir rahasia, na adalah aku. Kalau sudah kamu menyatakan kamu adalah rahasianya,
maka kamu sudah dapat. Tapi kalau kamu mencari yang tidak ada, maka tidak akan dapat. Tapi carilah yang ada. Itulah sirna. Sir adalah rahasia, na adalah aku. Mana dirimu yang rahasia itu? Terus kalau tenggelam, dia juga tenggelam. Tapi kan ada dia meskipun tenggelam. Makanya naik waw ke atas alif bernama u. Maka dia satu nama. Tapi bukan alif itu waw. Bukan juga waw itu alif. Paham? Insya Allah Buya. Gitu. Terima Insya kasih Allah. Buya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mul yang sudah membuka tabir-tabir ini. Alhamdulillah kita tadi sampai jelas. Terima kasih Bu ya. Insya Allah. Selanjutnya Pak Kailani tadi udah ada angkat tangan. Silakan Pak Kailani. Tolong mic-nya Pak Kailani dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama kami semua sebagai murid daripada Syekh Mursyid yakni Buya mendoakan semoga Buya sehat selalu dan tetap YouTube Buya terus mancar di udara. Insya Allah. Insya Allah. Amin. Buya, yang saya tanyakan dalam hal ini tadi yang sudah Buya katakan baru sesaat ini tentang masalah waw dan alif tadi, apakah itu awal daripada alam sukun itu Buya? Oh, bukan. Kalau awal sukun lain lagi, tapi sukun awalnya diri. Oh ya ya ya. Ya. Jadi sukun adalah nama sebuah kodrat awal usulnya diri. Ya. Jadi makanya karena dia sukun, dia alamati bunyi pun enggak ada. Makanya huruf yang masuk ke situ asal muasal kita dari huruf yang tidak berbunyi, yaitu waw yang tenggelam. Kalau udah tenggelam enggak ada bunyinya lagi. Namanya huruf batin, tapi batinnya batiniyah yang tenggelam. Dengan alif, tapi alifnya sirna. Maka naiklah waw ke atas alif, maka alif dipanggil dengan u. U itu adalah batin, wujud, gitu ya. Nah sama kayak gini contohnya, kenapa di bismillah alif tidak ada? Banyak prasangka ilmu-ilmu tasawuf segala macam, padahal sedikit sekali. Kenapa? Kenapa alif diganti dengan bilah, wujud? Ada, buktinya apa? Diucapkan ada, dilihat tidak ada. Berarti bilah, bi, batinnya ilah. Kenapa dia nggak mau? Alif itu kan Tuhannya ba. Alastum birabbikum, apa kamu sudah mengakui aku Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Bala syahidna. Itu umatnya, karena Tuhan ilah tunggal wahid, tidak bersekutu dengan siapapun, maka dia tidak mau bersandingan dengan alif dan dengan ba dan sin. Maka dia hilang, dinama diganti dengan titik atau diganti dengan sebutan wujud, yaitu bilah batin Allah. Nah, hanya bisa dibaca bis, tetapi dia tidak ada berupa. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan bagi ba dan Tuhan bagi sin. Mudahkan cara mencarinya? Insyaallah ya. Gitu. Alif alastum birabbikum, dia tanya ba. Ba apa jawab? Bala syahidna. Ya, aku akui engkau Tuhan. Nah sekarang wajar enggak kita dengan Allah berdampingan? Tidak wajar.
Dekat aja dengan Allah begini pun tidak wajar, karena itu syirik hukumnya. Dekat menempel. Tapi kalau dekatnya satu kodrat, itu beda. Telunjuk kiri dengan telunjuk kanan tidak bersekutu, karena yang beda kiri kanan. Tapi telunjuknya tidak beda. Ya. Jangan harapkan kamu jadi Tuhan, tapi Tuhan bisa jadi kamu, makanya kamu adalah Dia. Paham? Baik, 10 menit lagi saya kembali, insya Allah nanti kita lanjutkan lagi. Silakan bermuzakarah dulu, mematangkan dan memuzakarahkan dan tausiah tadi. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.